Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi Al-Quran Hadis kelas 11 semester 1 tahun 2023. 1. Perhatikan surah Al-Mu'minun ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Yang dimaksud qararin makin dalam surat di atas adalah A. Saripati, B. Rahim, C. Tanah, D. Ruh, E. Udara. Jawabannya adalah B. Rahim. Soal nomor 2. Proses asal kejadian manusia sesuai dengan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 secara berurutan sebagai berikut. A. Air mani, segumpal daging, segumpal darah, daging, tulang, ruh. B. Tanah, tulang, daging, segumpal darah, segumpal daging, ruh. C. Air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang, daging, ruh. D. Segumpal daging, segumpal darah, tulang, ruh. E. Saripati, air mani, daging, tulang, ruh. Jawabannya adalah C. Air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang, daging, ruh. Soal nomor 3. Berdasarkan surah An-Nahl ayat 78 di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, yaitu A. Sama-sama tidak memakai baju, B. Sama-sama tidak bisa mendengar, C. Sama-sama tidak bisa melihat, D. Sama-sama tidak bisa bicara, E. Sama-sama tidak mengetahui sesuatu pun. Jawabannya adalah E. Sama-sama tidak mengetahui sesuatu pun. Soal nomor 4. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akhrajakum butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kesuksesan hidup seseorang sangat dibutuhkan adanya ilmu pengetahuan yang harus dicari dengan melalui belajar yang sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, Allah sudah memberi modal kepada setiap orang. Berdasarkan ayat di bawah ini, modal tersebut adalah A. Pendengaran, penglihatan, dan perasaan, B. Keluarga, kekayaan, dan lingkungan, C. Tangan, kaki, dan mulut, D. Ayah, ibu, dan saudara, E. Kekuatan, kesehatan, dan kesempatan. Jawabannya adalah A. Pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Soal nomor 6. Perhatikan ayat berikut ini. وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Perilaku yang dapat diterapkan sebagai pengamalan ayat tersebut di atas adalah A. Senantiasa tolong-menolong dengan sama manusia, B. Senantiasa menghormati kedua orang tua, C. Senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, D. Senantiasa mendiskusikan terlebih dahulu sebelum diputuskan dan dilakukan, E. Senantiasa bersikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Jawabannya adalah D. Senantiasa mendiskusikan terlebih dahulu sebelum diputuskan dan dilakukan. Soal nomor 6. Ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat akan menciptakan makhluk yang akan dijadikan khalifah di bumi, para malaikat mempertanyakan kemampuan manusia karena tugas khalifah adalah A. Memakmurkan bumi, B. Mengambil hasil bumi, C. Meramaikan bumi, D. Mencari kesenangan duniawi, E. Meningkatkan hasil bumi. Jawabannya adalah A. Memakmurkan bumi. Soal nomor 7. Perhatikan surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya tidak ada lain kecuali agar mereka A. Menjaga kelestarian alam, B. Bermunajat kepada Allah, C. Beribadah kepada Allah, D. Menikmati kesenangan dunia, E. Mengelola alam semesta. Jawabannya adalah C. Beribadah kepada Allah. Soal nomor 8. Perhatikan ayat berikut ini. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduqu anna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik
Thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Berdasarkan hadis tersebut, Allah merintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada bayi ketika dalam kandungan bayi tersebut berumur A. 6 bulan, B. 40 hari, C. 40 bulan, D. 100 hari, E. 120 hari. Jawabannya adalah B. 40 hari. Soal nomor 9, perhatikan surah Al-Isra ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Di bawah ini yang termasuk perintah Allah dalam ayat di atas adalah A. Menyembah hanya kepada Allah dan berbakti pada kedua orang tua. B. Menyembah hanya pada Allah dan bersedekah pada fakir miskin. C. Melaksanakan puasa Ramadan dan selalu berbakti pada kedua orang tua. D. Mendirikan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat. E. Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jawabannya adalah A. Menyembah hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Soal nomor 10. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shawira. Terjemahan ayat ini adalah A. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, angkatlah derajat keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. B. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. C. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, berilah rezeki keduanya sebagaimana mereka berdua telah memberi makan aku pada waktu kecil. D. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, bahagiakanlah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu kecil. Jawabannya adalah B. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Soal nomor 11. Perilaku berbakti dan taat kepada kedua orang tua sebagaimana perintah yang ada dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dapat ditunjukkan dengan A. Minta ayah merapikan buku, B. Membantu ibu merapikan baju, C. Mengamati ibu mencuci piring, D. Menyuruh ayah jalan-jalan, E. Melihat ayah cuci mobil. Jawabannya adalah B. Membantu ibu merapikan baju. Soal nomor 12. Ayat wa shahibhuma fid dunya ma'rufa dalam surah Luqman ayat 15 mengandung maksud A. Larangan taat kepada orang tua dalam mendurhakai Allah. B. Menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun berada. C. Mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. D. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. E. Tetap berbuat baik pada kedua orang tua sekalipun musyrik. Jawabannya adalah A. Larangan taat kepada orang tua dalam mendurhakai Allah. Soal nomor 13. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Arti lafaz wa huwa ya'iduhu pada ayat berikut adalah A. Dia memberi nasihat kepadanya, B. Dia memberi pelajaran kepadanya, C. Dia berterima kasih kepadanya, D. Dia menghormati kepadanya, E. Dia memberi makan kepadanya. Jawabannya adalah B. Dia memberi pelajaran kepadanya. Soal nomor 14. Arman seorang anak yang telah mendapatkan hidayah Allah sehingga dia meluk agama Islam sementara kedua orang tuanya tetap dalam keadaan non-muslim. Maka sikap Arman yang benar ketika menghadapi orang tua yang memiliki akidah yang berbeda dengan Arman adalah A. Tidak perlu menghormatinya, B. Tidak dianggap sebagai orang tuanya, C. Tetap berbuat baik pada mereka, D. Memutuskan hubungan kekeluargaan, E. Tidak bersilaturahim kepada keduanya. Jawabannya adalah C. Tetap berbuat baik kepada mereka. Soal nomor 15. Salah satu upaya berbakti kepada kedua orang tua kita adalah selalu menjaga nama baik orang tua dengan A. Melakukan perbuatan sekehendak hati sendiri, B. Membangga-banggakan orang tua di hadapan teman-teman, D. Selalu menuruti permintaan orang tua yang baik dan buruk, E. Mengunggulkan orang tua di hadapan orang lain. Jawabannya adalah C. Tidak mencela orang tua kepada orang lain. Soal nomor 16. Berbakti pada kedua orang tua tidak terbatas hanya ketika masih hidup,
Tapi kita harus terus bakti meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Cara berbakti yang benar kepada orang tua yang sudah meninggal adalah A. Menjalin silaturahim dengan kerabat orang tua. B. Tabur bunga di makam seminggu sekali. C. Membangunkan makam yang bagus untuknya. D. Membayar orang untuk merawat makamnya. E. Mengabaikan nasihat-nasihatnya. Jawabannya adalah A. Menjalin silaturahim dengan kerabat orang tua. Soal nomor 17. Surah Al-Isra ayat 32, Allah melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Di antaranya adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang tersembunyi. Berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang tersembunyi biasa diistilahkan dengan A. Ikhtilat, B. Khalwat, C. Keji, D. Maksiat, E. Zina. Jawabannya adalah B. Khalwat. Soal nomor 18. Perbuatan zina dan hal-hal yang mendorong terjadinya zina dilarang Allah karena mengakibatkan hal-hal yang buruk. Yang tidak termasuk hal buruk akibat perbuatan zina adalah A. Mencampur adukkan keturunan. B. Menimbulkan guncangan masyarakat. C. Menimbulkan penyakit sosial atau kriminal. D. Merusak ketentraman hidup berumah tangga. E. Menenangkan hati dan jiwa. Jawabannya adalah E. Menenangkan hati dan jiwa. Soal nomor 19. Perilaku-perilaku yang termasuk hal-hal yang mendekati zina ditunjukkan oleh nomor A. Menjaga pandangan, buka aurat, dan bicara sopan. B. Menjaga pandangan, bicara sopan, dan berpacaran. C. Buka aurat, pandangan liar, dan menjaga sikap. D. Menjaga pandangan, berpacaran, dan menjaga sikap. E. Membuka aurat, pandangan liar, dan berpacaran. Jawabannya adalah E. Membuka aurat, pandangan liar, dan berpacaran. Soal nomor 20. Berdasarkan surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hukuman bagi orang lajang belum menikah yang melakukan perzinaan adalah A. Didera 100 kali, B. Didenda 100 juta, C. Dipenjara 100 hari, D. Dirajam, E. Dinikahkan. Jawabannya adalah A. Didera 100 kali. Soal nomor 21. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatan fi dinillah. Terjemahan potongan ayat surah An-Nur ayat 2 berikut ini adalah A. Janganlah kamu hukum kedua pezina itu karena keduanya perlu dikasihani. B. Janganlah rasa belas kasihanmu kepada kedua orang tua pezina mencegah untuk melaksanakan hukuman. C. Untuk menghentikan perzinahan keduanya maka keduanya harus dikasihani. D. Allah melarang hukum dua orang yang berzina. E. Untuk menghentikan dua orang yang sedang berzina, maka hukuman harus dilaksanakan. Jawabannya adalah B. Janganlah rasa belas kasihanmu kepada kedua pezina mencegah untuk melaksanakan hukuman. Soal nomor 22. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Terjemahan penggalan hadis berikut adalah A. Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina. B. Seorang pezina tidak dikatakan berzina ketika masih beriman. C. Seorang pezina tetap sempurna imannya ketika sedang berzina. D. Seorang pezina hilang imannya ketika sedang berzina. E. Seorang pezina ternoda imannya ketika sedang berzina. Jawabannya adalah A. Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina. Soal nomor 23. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minu wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minu wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minu wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarum wa huwa mu'min. Dalam hadis tersebut terkandung beberapa hal yang dilarang dalam agama Islam, yaitu A. Berzina, minum khamr, mencuri, dan merampas hak orang lain. B. Berzina, berdusta, makan bangkai, dan jamret. C. Berzina, minum khamr, mencari kesalahan orang lain dan begal. D. Berzina, makan bangkai, berjudi, dan mencuri. E. Berzina, mengundi nasib, mencuri, dan mencopet. Jawabannya adalah A. Berzina, minum khamr, mencuri, dan merampas hak orang lain. Soal nomor 24. Surah Al-Kafirun merupakan pedoman bagi umat Islam dalam hal A. Kerjasama sama umat Islam. B. Kerjasama dengan umat agama lain. C. Toleransi beragama. D. Toleransi antar umat beragama. E. Tolong-menolong antar umat beragama. Jawabannya adalah D. Toleransi antar umat beragama. Soal nomor 25. Potongan ayat lakum dinukum waliyadin mempunyai arti
A. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jawabannya adalah E. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Soal nomor 26. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun adalah menyangkut ajakan kaum musyrik terhadap Nabi Muhammad dalam hal A. Nabi diajak menyembah Tuhannya kaum musyrik. B. Nabi diharap untuk mengadakan kerjasama perdagangan dengan kaum musyrik. C. Nabi diharap menikahi perempuan dari kaum musyrik. D. Nabi diajak untuk meletakkan Hajar Aswad. E. Nabi diajak membangun tempat ibadah. Jawabannya adalah A. Nabi diajak menyembah Tuhannya kaum musyrik. Soal nomor 27. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ayat berikut menjelaskan tentang A. Larangan melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain. B. Menyakiti dan melakukan tindakan kerasan pada sama makhluk. C. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi. D. Rasulullah selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada siapapun termasuk musuh-musuhnya. E. Setelah Nabi Muhammad berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang kufurinya. Jawabannya adalah E. Setelah Nabi Muhammad berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang kufurinya. Soal nomor 28. Surah Yunus ayat 41 mengajarkan pada kita dalam menyikapi orang-orang yang mendustakan Al-Quran dengan mengatakan li'amali walakum amalukum, yang mempunyai arti A. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. B. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. C. Bagimu pekerjaanmu, aku tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu. D. Bagiku Tuhanku, bagimu Tuhanmu. E. Kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jawabannya adalah A. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Soal nomor 29. Surah Al-Kahfi ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ayat tersebut menegaskan kepada sama manusia bahwa A. Orang yang beriman hidupnya akan bahagia. B. Orang yang kufur hidupnya akan sengsara. C. Kebenaran itu semata-mata dari Allah. D. Manusia berhak milih antara beriman dan tidak. E. Hidup di dunia adalah sementara. Jawabannya adalah C. Kebenaran itu semata-mata dari Allah. Soal nomor 30. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yautab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Penggalan ayat berikut ini menjelaskan tentang A. Larangan iri hati dan dengki. B. Larangan bersifat sombong. C. Larangan berprasangka buruk. D. Larangan bersifat bakhil. E. Larangan menggunjing. Jawabannya adalah E. Larangan menggunjing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.